Hai, Assalamualaikum sahabat bonsai sekalian. Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian pada kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda semua bagaimana salah satu cara kita menyuburkan bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, seperti biasa, pastikan Anda terus bersama saya sehingga perkongsian saya ini selesai, oke? Jom kita teruskan. Baiklah teman-teman, seperti biasa, antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan proses penyuburan bahan bonsai kita ialah yang pertama sekali sudah semestinya bahan bonsai kita. Di sini saya menggunakan pokok kegemaran saya itu pokok anting tree ya teman-teman. Tengok ya, Anda semua, ini memang kurang subur ya. Oke, kita memerlukan gunting, kita memerlukan pisau, kita memerlukan pembuang tanah, kita memerlukan dawai, kita memerlukan perangkap nyamuk, kita memerlukan pasu sementara ya. Di mana di sini saya menggunakan bahan kita semula ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bahan daripada bekas cat air ya, yang mana saya potong. Saya jadikan sebagai pasu sementara untuk bahan bonsai kita. Dan kita memerlukan, yang penting sekali, kita memerlukan media tanam yang subur. Di sini saya menggunakan tanah subur satu bahagian ataupun bahan organik. Pasir kasar satu bahagian, tanah kuning satu bahagian ataupun tanah bukit ya teman-teman. Dan serpihan batu bata satu bahagian. Oke teman, kita gaulkan bahan-bahan media tanam tadi sehingga rata. Ingat ya teman-teman, pastikan setiap kali teman-teman menyediakan bahan media tanam, pastikan teman-teman menggunakan bahan media tanam yang subur. Oke, ini adalah sangat penting untuk membantu proses penyuburan bahan bonsai kita. Dan yang tidak penting juga, teman-teman mesti menggunakan media bahan tanam yang memiliki sistem pengaliran air dan penyerapan air yang sangat baik. Oke. Baiklah teman-teman, kita sekarang teruskan ke proses yang seterusnya. Oke, kita melakukan proses memindahkan bahan bonsai kita ke media tanam yang baru ya, atau pasu yang baru.
Baiklah teman-teman, antara perkara-perkara yang penting yang teman-teman lakukan untuk menyubur bahan bonsai Anda adalah dengan melakukan pruning akar dan juga pruning daun kepada bahan bonsai kita. Oke, apabila sudah selesai kita lakukan pruning daun dan akar, pastikan Anda mencuci bahan bonsai kita sehingga bersih. Oke, ini adalah hasil bahan bonsai kita yang telah cuci bersih ya. Sekarang kita masukkan bahan bonsai kita ke dalam pasu dan ke dalam media tanam baru. Oke, pastikan Anda meletakkan perangkap nyamuk pada bagian lubang yang kita tebuk pada pasu kita. Dan pastikan Anda menggunakan dawai untuk menahan perangkap nyamuk daripada alih ke tempat lain. Kita letakkan macam ni. Macam ni. Okey. Okey. Kemudian kita letakkan pada bahagian lubang pada pasu kita. Okey, macam ni. Okey. Okey. Sekarang kita masukkan media tanam ke dalam pasu sementara kita. Pastikan teman-teman meletakkan batu sederhana kasar pada bahagian bawah dalam pasu kita. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kelembapan yang berlebihan berlaku di dalam pasu kita. Ya. Oke. Kemudian kita masukkan media tanam kita ke dalam pasu.
Baiklah teman-teman, pastikan bahagian sebelah bawah bahan bonsai kita Anda letakkan plastik ataupun bekas pada bahagian bawahnya ya. Ini adalah bertujuan untuk membentuk secara langsung, dapat membentuk akar bahan bonsai kita supaya menjadi lebih cantik dan ia akan tumbuh ke bahagian tepi dan tidak tumbuh menjadi akar tunjang ya. Dimana ini adalah salah satu teknik untuk kita membentuk akar bahan bonsai kita menjadi cantik. Kita masukkan ya. Di sini saya menggunakan bekas botol plastik air mineral. Letakkan bagian bawah dulu. Kemudian kita letakkan bahan bonsai kita di atas plastik itu tadi. Kemudian kita siram bahan bonsai kita dengan air. Pastikan semasa Anda menyiram bahan media tanam Anda basah 100%. Oke. Manakala pada bagian atas media tanam kita, yaitu sebelah pangkal bahan bonsai kita boleh letakkan batu-batu kasar ataupun serpihan batu bata tadi. Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kelembapan pada media tanam bahan bonsai kita. Oke. Sini ya. Nah, kita letak macam tuh. Oke. Baiklah teman-teman, ini adalah sedikit perkongsian daripada saya pada perkongsian kita pada kali ini. Salah satu cara untuk kita menyuburkan bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, sekarang kita tiba ke bagian tips. Oke, baiklah teman-teman, untuk Anda semua di sini saya akan kongsikan beberapa tips semasa kita melakukan proses penyuburan bahan bonsai kita. Oke, tip yang pertama, pastikan teman-teman mengganti semua bahan media yang lama kita kepada bahan media tanam yang baru. Pastikan teman-teman menggunakan bahan media tanam yang subur. Oke. Tip yang kedua, pastikan teman pruning daun dan juga pruning akar bahan bonsai kita 100%. Oke. Dan akar pastikan teman-teman pruning lebih kurang 70% dan tinggalkan ya, jangan pruning habis. Nanti melambatkan proses penyuburan bahan bonsai kita. Oke, tips yang keempat, pastikan teman-teman menggunakan media tanam yang subur, yang memiliki serap air yang baik. Contohnya kita menggunakan di sini tanah bukit ataupun tanah kuning. Dan tip yang keempat, pastikan teman-teman menggunakan media tanam yang tembus air ataupun memiliki pengaliran air yang cukup baik. Di sini adalah karena untuk membantu proses pengaliran air yang baik di dalam media tanam kita supaya media tanam kita tidak menjadi lembab. Apabila kelembapan berlaku kepada tanaman kita, ini akan menyebabkan tanaman kita menjadi busuk dan mati. Oke, itu adalah tip yang keempat. Dan tip yang kelima, pastikan teman-teman menggunakan
pasu yang sementara dahulu ya. Sebab di pasu ini adalah untuk sementara. Sementara kita melakukan proses penyuburan untuk bahan bonsai kita. Nanti satu masa kita akan mengganti pasu bahan bonsai kita ini akan kepada pasu yang baru ataupun pasu yang lebih besar, mana kecil, itu ada tergantung kepada pilihan kita. Dan tip yang kelima ialah pastikan pada bahagian bawah bahan bonsai kita Anda meletakkan bekas atau plastik ataupun apa saja terletak di bahagian bawah pohon bahan bonsai kita. Ini adalah bertujuan untuk membantu kita membentuk akar bahan bonsai kita supaya ia tumbuh mendatar ke tepi dan tidak tumbuh menjulang ke bawah. Dan ini secara tidak langsung akan membantu kita mendapat bahan bonsai kita yang memiliki akar yang kemas dan rapi dan cantik. Di mana salah satu ciri-ciri bonsai yang cantik adalah bonsai yang memiliki akar yang tumbuh mendatar ke tepi dan cantik. Baiklah teman-teman, ini adalah beberapa tips yang saya dapat kongsikan kepada teman-teman semua pada perkongsian kali ini. Pastikan teman-teman meletakkan bahan bonsai kita ini di kawasan lindung matahari lebih kurang dalam masa 1,5 bulan. Dan kemudian bolehlah teman-teman meletakkan bahan bonsai kita bawah terik matahari pada waktu pagi saja. Ini adalah dilakukan berperingkat-peringkat ya. Pastikan teman-teman sentiasa menyiram bahan bonsai kita ini 2 kali sehari, yaitu pagi sekali dan petang sekali. Dan apabila musim hujan, pastikan Anda menyiram bahan bonsai kita 1 kali 1 hari. Ini adalah berpandukan kepada keadaan cuaca ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa, sekiranya teman-teman merasakan perkongsian daripada saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, pastikan teman-teman tekan butang share dan kongsikan pada rakan-rakan kita yang juga mempunyai minat yang sama tanaman bonsai. Dan jangan lupa klik butang subscribe dan tekan tombol lonceng. Semoga teman-teman akan dapat terus mengikuti video-video perkongsian yang baru daripada channel saya ini. Baiklah teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana terus mengikuti perkongsian saya sehingga ke selesai. Salam bonsai dan terima kasih. Bye.